Baiklah pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami youtuber Kami Buta Pendidikan. Kali ini kami berada di SMA Negeri 5 Kota Cirebon yang dipimpin oleh Bapak Iwan Agustiawan MPD. Baiklah pemirsa, untuk lebih lengkapnya kami akan menayangkan tentang kegiatan P5 atau proyek kegiatan fosil belajar Pancasila. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak tayangan video kami. Selamat menyaksikan. Kami youtuber Kami Buta Pendidikan, dan kali ini yang berapa kali ya kesini, dan kami akan menanyakan tentang kegiatan P5 yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Kota Cirebon yang Bapak pimpin. Enggak Pak, silahkan jelaskan. P5 adalah bagian dari proyek ekspos untuk kegiatan bagaimana siswa-siswa mengaktualisasikan dirinya dalam merdeka belajar. Salah satu antara adalah ekspos apa yang mereka lakukan. Nah, terkait itu SMA Negeri 5 dalam kesempatan ini memberi kesempatan pada anak-anak dengan katakanlah tugas-tugas yang berbeda. Ini adalah tahun kedua dari penerapan kurikulum merdeka, yaitu anak kelas 10 harus bisa pamer, harus bisa menunjukkan apa yang mereka bisa. Tetapi kelas 11 tidak seperti itu. Anak kelas 11 tidak lagi harus pamer, tetapi anak kelas 11 harus mulai bisa memahami apa isi dari yang dia pamer, konsep yang dia tawarkan. Sehingga kolaborasi itu, maka dilakukanlah kegiatan P5 yang sekarang dilakukan, yaitu kebetulan temanya sama, membangun jiwa dan raga. Nah, SMA 5 mengambil setiap momen menerapkannya dengan hal-hal yang terjadi pada saat ini. Jadi pada saat ini SMA 5 juga merespon yang terkait dengan hal-hal yang berkembang tentang bagaimana kita merespon perundungan, pelecehan, kekerasan yang banyak terjadi di dunia pendidikan maupun di tempat umum. Jadi SMA 5 secara institusi memberikan satu permasalahan pada anak-anak untuk anak-anak explore apa yang bisa dilakukan. Ternyata anak-anak ingin mendeklarasikan sebuah pernyataan sebagai bukti pemahamannya akan tidak bagusnya kekerasan, pelecehan, kemudian penyimpangan seksual itu berkembang, dibiarkan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih seharusnya kita sebagai pelajar, sebagai institusi, sebagai guru, kepala sekolah, sebagai tenaga pendidik merespon dari anak-anak. Maka anak-anak menyampaikan sesuatu dalam bentuk poster, tapi tidak hanya menyampaikan poster yang dilombakan, anak-anak juga menyampaikan sebetulnya poster itu disuarakan seperti apa. Jadi ini juga dilombakan.
konsep dari poster yang dia sampaikan dipublikasikan dalam bentuk tidak hanya bagaimana orang memahami grafis visual dari poster itu yang dipikirkan oleh orang tentang poster itu, enggak, tetapi anak juga diberi kesempatan untuk menjelaskan bahwa maksud dari pesan dari poster itu adalah ini. Jadi itu yang saya maksud tadi untuk kelas 11. Dan akhirnya kemudian jiwanya, raganya harus juga dibangun dengan kegiatan olahraga, kegiatan lomba senam. Jadi ketika ternyata ada sebuah kajian yang bagus di anak-anak dari deklarasi yang dibuat. Jadi anak-anak menyatakan bahwa bagaimana mereka bisa menjaga dirinya supaya tidak melakukan kekerasan, pelecehan. Yang kedua, anak-anak harus menyadarkan dirinya bahwa pelecehan, kekerasan, perundungan, penyimpangan seksual itu ada hal yang tidak boleh mereka lakukan dan berdampak tidak bagus. Kemudian yang keempat dari pernyataan itu adalah bagaimana mereka bisa mulai mengajak orang lain untuk melakukan sebuah pergerakan agar bisa mencegah terjadinya seperti itu. Dan kelima adalah bagaimana siswa itu bisa menolak, membela jika dirinya dikenai kejadian itu, atau melihat orang lain atau teman bagaimana membelai orang lain. Nah, hal yang paling menarik dari siswa sampaikan adalah dari 5 poin itu, 4 poin yang terkait dengan perundungan dan pelecehan seksual itu utamanya adalah ini poin yang pertama. Jadi berusaha mendekatkan diri pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan akhlak mulia yang tujuannya memang untuk membuat kebanggaan orang tua, sekolah, negara, tetapi bagaimana anak merespon menanggapi jika terjadi kekerasan, pelecehan seksual, perundungan itu tidak dengan membalas, tetapi mereka lebih mendekatkan diri bahwa itu memang akan terjadi. Jadi bagaimana cara mengatasinya ketika kekerasan, perundungan, pelecehan, penyimpangan seksual itu terjadi? Satu yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun jiwa dan raganya untuk bisa agar itu tidak terjadi pada dirinya. Jadi tidak bersifat membalas, tidak menuntutkan sebuah hukuman sebagai ini melanggar HAM, tidak. Tapi membuat jiwa dirinya dan raga dirinya terbangun untuk bisa tahan, karena anak-anak lebih cenderung bahwa kekerasan dan lain sebagainya itu akan tetap terjadi, sehingga anak-anak lebih meyakini bahwa itu adalah sebuah cobaan untuk menguji makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ini untuk menjadi lebih baik, sesuai dengan kepercayaan pada akhlak mulia bahwa Allah itu akan menguji. Jadi kalau terjadi kekerasan padanya, dipahami bahwa itu memang tidak bagus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya orang lain tidak lagi melakukan kekerasan padanya? Berarti fisiknya harus ditampilkan lebih baik sehingga orang tidak lagi berpikiran untuk niat untuk mau sanggup merendahkannya, gitu kan? Jadi ada mengerem ya. Iya. Jadi kami sepakat bahwa tidak dengan membalas dengan perbuatan yang setimpal, memberikan hukuman pada pelaku itu adalah alternatif paling akhir, dan itu tidak dilakukan.
secara pribadi, tetapi harus secara institusi yang dikembangkan nanti oleh institusi, oleh pemerintah. Gitu. Kalau institusi, kami akan sampai pada tata tertib sekolah akan kita coba evaluasi kembali. Bagaimana, apakah ada yang menyangkut kekerasan ini? Kita akan perbaiki dengan sebuah tim penanggulangan kekerasan sekolah, ya itu yang sudah kita siapkan. Tapi secara fisik anak-anak tetap bahwa sebagai makhluk Allah, ketika mengaku bahwa dia beriman pasti akan diuji. Ujiannya adalah tidak melakukan kegiatan yang sama, menolak, meyakinkan pada diri bahwa tidak boleh melakukan itu pada siapapun. Oke. Termasuk pada dirinya tentunya. Jadi kalau menanggapi hal ini dengan tanggapan yang negatif, tidak membangun jiwa raganya, berarti mencelakakan dirinya untuk tidak jadi manusia yang lebih baik. Itu mungkin. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak penjelasannya yang begitu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bunda. Kami YouTuber Pemerintah Pendidikan yang menanyakan tentang kegiatan P5. Ibu sebagai guru gimana nih? P5 di SMA Negeri 5 itu sangat sukses, sangat berhasil, dan sangat siswa dan fasilitator SMA Negeri 5 itu sangat antusias. Apalagi kemarin itu sudah Expo P5 tema ke-6, yaitu dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga. Sudah Expo di hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yaitu mengangkat tentang stop bullying atau perundungan dan anti kekerasan seksual, dan dideklarasikan oleh seluruh siswa-siswi itu menandatangani stop bullying dan anti kekerasan seksual. Harapannya apa? Harapannya saya sebagai fasilitator P5 di SMA Negeri 5 dan guru di SMA Negeri 5, semoga siswa-siswi kami menjadi profil pelajar Pancasila harapan bangsa yang memiliki karakter yang karakter Pancasila dan menjadi anak-anak yang berkebut dan sukses di masa depan dengan adanya Terima kasih Bu. Ya. Oke Bu, sebagai tambahan Ibu sebagai guru nih ya yang ada di Negeri 5 ini, saya menanyakan tentang kegiatan P5 yang ada di SMA Negeri 5. Gimana menurut Ibu? Silakan. P5 itu memang bagus, siswa itu kreatif, banyak kegiatan yang harus digalakan oleh siswa dan guru. Tetapi kalau bantuan siswa itu berlebihan karena harus selalu memberikan risiko itu memakan biaya. Kalau kita hanya tenaga saja. Jadi, apa yang diharapkan? Jadi pemerintah agar lebih baik mengelola P5 ini. Jadi siswa nggak diberatkan, guru juga jangan terlalu berat karena sampai ngelepor begitu sih, Lip. Dua-duanya masih ada plus minusnya. Sebelum merdeka ini apa kesulitannya? Mungkin pada saat aksi nyata atau expo, nah mungkin siswa itu ada yang merasa keberatan. Ya untuk harapan saya sih ada perubahan dan inginnya sih kembali ke kurikulum lama, yaitu kursilas. Oke Bu, terima kasih. Saya menanyakan tadi udah ke guru-guru kamu ya di sini tentang P5, gimana komentar kamu? Kalau saya P5 itu sekarang tuh temanya bangun siswa jiwa raganya. Saya itu penting di saat ini karena di saat ini generasi Gen Z itu sangat membutuhkan, karena dari kemarin kan pandemi kan membuat tuh
para siswa terisolasi di dalam rumah dan tidak keluar, mereka bebas itu, bebas karena di tema ini saya juga belajar bahwa bangunlah juara itu semangat hidup yang tinggi dan termotivasi dari kehidupan yang sedang dijalani. Jadi dengan kurikulum di film itu, menurut Ade berat nggak sih? Saya karena saya juga baru ngalamin kurikulum ini, saya bilang karena belum terbiasa, jadi saya bilang kaget juga karena ada pembelajaran proyek yang baru ini, jadi saya beradaptasi dengan kurikulum ini. Oke deh, terima kasih penjelasannya.